Jadi detail deh pokoknya beritanya. Itu keesokan harinya setelah kejadian perkara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah klik video ini cuy. Jadi hari ini gue mau cerita tentang seorang reporter kriminal atau wartawan kriminal yang jago banget dia nulis beritanya sampai detail kronologi itu ngalah-ngalahin polisi. Aneh banget gak sih cuy? Tapi sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa siapin kopi dan cemilan supaya enak nonton videonya cuy. Oke, let's go. Jadi pada tahun 2003 di Kicevo, sebuah kota kecil di Makedonia yang dulu tuh Yugoslavia ya mungkin ya. Itu ada seorang pria namanya itu Vlado Taneski, usia sekitar 50 tahunan. Dia seorang jurnalis veteran cuy. Dia tuh orangnya perfeksionis dan sat-sat banget. Jadi setiap ada kejadian kriminal di mana dia tuh selalu segera nyampe di lokasi dengan catatan dan dengan kameranya itu ngeliput berita itu. Dia itu terkenal pekerja keras dan ya ramah dan memang terkenal akan artikel-artikelnya yang memang bagus gitu. Dia dikenal sering meliput berita kriminal di harian nasional di situ yaitu harian Nova Makedonia dan harian Utrinski Vesnik. Pada tahun 2003 ada seorang wanita tua yang ditemukan tewas di sana di Kicevo itu yang bernama Mitka Iliska. Dan dia tuh tewasnya tuh karena ruda paksa dan disiksa dengan brutal lalu dibuang ke tempat sampah. Nah, kota Kicevo itu tuh geger banget cuy, karena tuh belum pernah ada kejadian kayak gini sebelumnya di Kicevo itu. Jadi kayaknya damai-damai aja, belum pernah ada pembunuhan yang kejam kayak gitu di Kicevo. Jadi geger dan polisinya pun bingung, itu siapa tersangkanya, nggak ada gitu loh pada saat itu. Nah besoknya tiba-tiba ada artikel mengenai pembunuhan ini itu di harian setempat di Nova Makedonia itu tuh. Beritanya tuh detail banget dan yang nulis itu si Taneski. Jadi detail deh pokoknya beritanya. Itu keesokan harinya setelah kejadian perkara ya. Nah, sekitar 2 tahun kemudian, di tahun 2005, itu ditemukan korban kedua yang namanya Lubika Likoska. Usianya itu sekitar 56 tahun. Dan lagi-lagi di tahun 2008 ditemukan korban ketiga, yaitu Zivana Temelkoska yang usia 65 tahun. Nah, semua korban tuh mengalami hal yang sama, yaitu diruda paksa, disiksa dengan brutal, lalu seperti dibuang, ada yang di tempat sampah, ada yang di pinggiran kota. Dan semuanya tuh wanita tua, wanita miskin, dan tinggalnya tuh di lingkungan yang sama dengan tempat tinggal si ibunya si Taneski ini. Dan polanya tuh mulai terbentuk, jadi polisi mulai ngeliat nih pola pembunuhan berantai ini tuh mulai ada, tapi belum ada yang curiga gitu. Dan si Taneski ini tuh masih terus meliput berita kejadian kriminal tersebut. Bahkan di antara 3 kejadian yang tahun 2002, 2003, 2005, lagi-lagi besoknya tuh selalu muncul artikel yang jelas dan detail mengenai pembunuhan tersebut. Jadi akhirnya polisi pun menyadari gitu kan, karena artikel yang ditulis sama Taneski ini tuh terlalu detail gitu. Jadi berisi data yang memang belum diungkap ke publik gitu, seperti bagaimana cara korban diikat, dan lokasi spesifik penemuan korban, tali yang digunakan buat ngikatnya itu juga pakai kabel listrik itu tuh belum di-upload atau belum dipublish ke publik, tapi Taneski bisa tahu secara spesifik. Nah, lalu polisi mulai memeriksa lingkungan internalnya. Takutnya ada kebocoran informasi dari internal kepolisian sendiri ke masyarakat atau ke jurnalis atau ke wartawan kayak gitu kan. Tapi ternyata tuh nggak ada apa-apa, nggak ada kebocoran internal dari kepolisian. Jadi akhirnya polisi tuh cuma bisa ngambil satu kesimpulan, yaitu sumber detail itu hanya bisa dimiliki oleh si pelaku pembunuhan. Nah, pada saat itu, Taneski mulai diawasi diam-diam oleh polisi. Nah, langkah selanjutnya, akhirnya polisi itu mulai mengambil DNA dari warga yang berhubungan dengan korban gitu. Dan polisi juga mengambil DNA dari orang-orang yang mempunyai akses langsung ke TKP pada saat kejahatan itu terjadi. Dan itu termasuk si Taneski itu ya. Dan hasilnya keluar. Ternyata DNA Taneski itu cocok dengan sperma yang ditemukan di tubuh korban-korban. Di sini polisi pun terkejut cuy. Kok bisa ya wartawan atau jurnalis kriminal ini ternyata adalah pembunuh berantai yang dicari-cari. Gila itu, gila banget sih. Nah akhirnya pada tanggal 20 Juni 2008 Taneski ditangkap di rumahnya. Reaksinya itu tenang aja, bahkan kayak operatif gitu loh pada saat ditangkap.
Nah, warga dan teman-temannya tuh shock. Teman-teman sesama wartawan tuh pada shock. Kok bisa nih wartawan favorit kita nih ternyata seorang pembunuh gitu loh. Shock banget deh pada saat itu. Dan yang paling aneh, si Taneski tuh sama sekali nggak menyangkal pada saat dia ditangkap. Dan yang lebih mengejutkan, 2 hari setelah Taneski ditangkap, dia ditemukan tewas di sel penjaranya. Nah, polisi bilangnya itu dia melakukan bundir dengan cara merendam dirinya di dalam ember air. Masuk akal nggak sih? Gimana cara dia bundir di dalam ember air di penjara gitu loh? Itu emang agak aneh sih. Jadi pertanyaan sih menurut gue ya. Walaupun polisi bilang kayak gitu, tapi memang banyak netizen yang nggak percaya. Dan ada beberapa teori muncul, jadi kayak misalkan si Taneski itu emang sengaja dibungkam untuk menutupi pembunuhan tersebut. Tapi ya nggak ada yang tahu pasti, dan bingung juga motifnya apa untuk ngebungkam Taneski. Bukannya dia tuh pembunuhnya gitu kan. Jadi setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, ternyata Taneski itu mempunyai hubungan yang rumit dengan ibunya. Jadi ibunya itu tipe-tipe ibu yang keras, dominan, yang dingin. Dan semua korban-korbannya memang mempunyai sifat-sifat yang seperti itu. Dan semuanya tuh orang-orang wanita-wanita yang sederhana, keras, dingin, dominan. Jadi di situ semua korban disimpulkan tuh mirip sama ibunya Taneski. Dan dugaan psikolog adalah, jadi si Taneski ini diduga melampiaskan kemarahannya terhadap ibunya ke korban-korban tersebut. Jadi di sini ada juga kesimpulan bahwa mungkin dengan menulis berita menjadi bentuk kontrol yang menentukan bagaimana dunia tuh melihat kejahatannya yang dia buat sendiri. Dan jadi Taneski ini tuh bukan cuma pembunuh, tapi dia juga penulis dari kejahatan yang dia lakukan sendiri. Parah ya, gila itu sih. Nah, saking gedenya kasus ini tuh sampai diliput oleh media internasional seperti BBC, The Guardian, Reuters. Dan kasus ini tuh jadi semacam peringatan besar buat dunia jurnalisme. Jadi kayak semacam contoh ekstrim gitu. Jadi ketika keinginan untuk mengontrol berita atau cerita itu berubah menjadi obsesi yang sangat mengerikan. Oke, jadi moral ceritanya itu adalah jangan sampai kamu tuh marah sama ibu kamu sendiri. Itu nanti pertama bisa durhaka ya. Kedua, apapun pekerjaan kamu, jangan terlalu perfeksionis lah. Jadi ya lakukan aja apa yang kamu bisa sebisa kamu, jangan menghalalkan segala cara demi untuk memenuhi kayak kesempurnaan dari pekerjaan kamu sendiri gitu loh. Nah, dalam dunia jurnalistik sendiri, menulis kebenaran itu adalah tugas setiap wartawan. Tapi bagi Vlado Taneski, kebenaran itu adalah hal terakhir yang dia ingin tulis. Oke, udah cuy. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka video-video kayak gini, jangan lupa diklik subscribe dan dinyalain lonceng notifikasinya supaya kamu tuh nggak ketinggalan video-video berikutnya. Dan jangan lupa dihabisin juga kopi dan cemilannya. Oh ya cuy, tulis di kolom komentar kalau kamu punya pendapat yang berbeda tentang kasus ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.